Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Kali ini kita akan belajar tentang energi kinetik pada benda yang berotasi. Ini adalah subtopik berikutnya pada topik dinamika rotasi, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang momen gaya. Nah, jika kalian belum menonton videonya, silahkan ditonton dulu ya. Caranya, klik notifikasi pada pojok kanan atas video ini. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan pada subtopik yang akan kita pelajari pada video ini. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu untuk pertama, memahami konsep energi kinetik dengan benar. Yang kedua, memahami perbedaan gerak translasi, gerak rotasi, dan gerak menggelinding dengan benar. Yang ketiga, memahami cara menentukan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi dengan benar. Serta yang keempat, memahami cara menentukan energi kinetik total pada benda yang menggelinding. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Secara sederhana, energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Mengapa? Karena setiap benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Ya, kecepatan. Kecepatan adalah salah satu faktor yang menentukan besarnya energi kinetik suatu benda. Perhatikan gerak benda berikut ini. Benda ini berpindah tempat dari kiri ke kanan. Gerak benda ini disebut gerak translasi atau gerak pindah tempat. Kecepatan yang dimiliki oleh benda ini adalah kecepatan pusat massa atau kita simbolkan V. Sehingga energi kinetik yang dimiliki oleh benda ini ditentukan oleh dua hal, yaitu massa benda atau M dan kecepatan benda atau V, di mana kecepatan ini adalah kecepatan pusat massa. Dan secara matematis, energi kinetik translasi diformulasikan sebagai berikut. Energi kinetik translasi atau EKT sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2. Nah, inilah rumusan energi kinetik translasi benda ini. Perhatikan gerak benda berikutnya. Kita lihat benda ini tidak berpindah tempat sama sekali, melainkan hanya berputar terhadap porosnya saja. Gerakan seperti ini disebut gerak rotasi. Kecepatan yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi disebut kecepatan sudut atau kita simbolkan omega. Kecepatan sudut ini nantinya juga akan menghasilkan kecepatan linier, yaitu kecepatan putaran tepi rodanya. Nah, kecepatan linier ini kita simbolkan dengan VL. V kecepatan, L linier. Hubungan antara kecepatan sudut atau omega dan kecepatan linier atau VL dinyatakan sebagai berikut. VL sama dengan omega dikali R. Dengan catatan R adalah jari-jari benda yang berputar. Jika dalam bentuk bola, maka R adalah jari-jari bola. Jika bendanya berupa lingkaran, maka R adalah jari-jari lingkaran. Kemudian, energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang berotasi disebut energi kinetik rotasi, yang nilainya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah momen inersia benda atau disimbolkan dengan I. Yang kedua adalah kecepatan sudut benda yang disimbolkan dengan omega. Sehingga secara matematis energi kinetik rotasi atau EKR sama dengan 1/2 dikali I dikali omega
kuadrat. Nah, perhatikan, jadi inilah rumus untuk menentukan energi kinetik benda yang berotasi. Sampai di sini paham ya penjelasannya? Jika belum, silahkan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana jika benda bergerak seperti ini? Perhatikan gerak bendanya. Apakah bendanya berpindah tempat? Ya, dia berpindah tempat. Apakah bendanya berputar? Ya, tentu saja benda ini berputar. Nah, jika benda berpindah tempat dan berputar sekaligus, benda ini dikatakan menggelinding. Pada gerak menggelinding, benda memiliki dua kecepatan, yaitu kecepatan translasi, dalam hal ini adalah kecepatan pusat massa atau V, dan kecepatan rotasi atau omega. Sehingga pada kondisi ini, benda memiliki energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi sekaligus. Sehingga jika ditanya bagaimana energi kinetik untuk benda yang menggelinding, jawabannya tentu saja gabungan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Sehingga gabungan dari kedua energi kinetik ini kita sebut sebagai energi kinetik total atau energi kinetik benda yang menggelinding. Nah, untuk perumusannya kita tinggal tulis seperti ini. Energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Dengan catatan, energi kinetik translasi itu adalah 1/2 M kali V kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi adalah 1/2 kali inersia kali omega kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud dengan rumus energi kinetik total atau rumus energi kinetik untuk benda yang menggelinding. Nah, sekarang kita akan membahas secara khusus tentang benda yang menggelinding. Di sini saya akan membahaskan bagaimana mencari energi kinetik total atau energi kinetik benda yang menggelinding dengan menggunakan rumus yang lebih cepat dan sederhana. Tentunya rumus ini akan berasal dari rumus yang awal tadi, yang EK total. Jadi rumus ini berasal dari sini. Energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Nah, kalau kita mengerjakan soal menggunakan rumus ini akan sedikit memakan waktu yang lebih lama, sehingga saya uraikan nanti supaya nanti endingnya menjadi rumus yang lebih sederhana dan bisa lebih mudah digunakan. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah momen inersia, ya. Jadi untuk momen inersia benda-benda yang menggelinding, benda yang menggelinding itu kan dalam bentuk silinder atau bola. Misalkan ini silinder pejal. Silinder pejal, kemudian bola pejal, dan bola berongga. Nah, inilah contoh-contoh benda yang bisa bergerak menggelinding. Nah, kalau untuk silinder pejal, momen inersianya kan I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Seperti itu, ini dia. Kemudian untuk bola pejal itu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan untuk bola berongga, momen inersianya adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nah, di sini saya akan mengeneralisasi rumus momen inersianya menjadi seperti ini. Jadi saya generalisasi rumus momen inersianya, yaitu I sama dengan K mr kuadrat, di mana nanti nilai K
itu tergantung dari bilangan ini, 1/2. Jadi misalkan untuk silinder pejal itu K-nya adalah 1/2, berarti jadinya 1/2 mr kuadrat. Kalau bola pejal itu K-nya adalah 2/5, berarti nanti jadinya kmr kuadrat 2/5 mr kuadrat. Begitu juga untuk bola berongga, berarti K yang akan saya gunakan adalah 2/3. Seperti itu. Oke, kemudian satu lagi saya ingatkan bahwa di sini kita juga akan menggunakan persamaan hubungan antara V linear dengan kecepatan sudut atau omega, di mana hubungannya seperti ini. Omega sama dengan V linear per R. R itu adalah jari-jarinya. Oke. Nah, kemudian di sini sebelum mulai menurunkan rumusnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa rumus ini bisa berlaku ketika benda yang kita sedang amati itu adalah benda dalam kondisi tidak slip. Kondisi tidak slip itu seperti apa? Bisa diperhatikan di sini. Ini saya punya sebuah bola. Kemudian jika kita gerakkan, nah kita lihat gerakannya seperti ini. Ini adalah contoh benda yang menggelinding tanpa slip. Artinya kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan putarannya atau V linearnya sebanding dengan kecepatan perpindahan pusat massanya. Jadi makin cepat putaran pinggirannya atau makin cepat V linearnya, perpindahan pusat massanya juga makin cepat. Begitu juga sebaliknya, makin lambat putarannya atau kecepatan linearnya, maka perpindahan pusat massanya juga makin lambat. Jadi antara V linear dengan kecepatan pusat massa itu sebanding atau bahkan sama, ya. Jadi pada kondisi tidak slip, V linear sama dengan V pusat massa. Bagaimana dengan kondisi slip? Kondisi slip itu contohnya adalah ketika ada mobil yang tertanam di lumpur, ketika diinjak pedal gasnya, rodanya berputar kencang, berarti kan V linearnya besar. Tetapi pergeseran mobil atau kecepatan pusat massanya roda mobil itu lambat, artinya mobil hanya bergeser sedikit saja dan bahkan lambat. Itu adalah kondisi slip. Nah, di sini kita sekali lagi saya tegaskan bahwa kita akan bahas kondisi yang tidak slip. Oke, seperti itu. Nah, jadi saya setting kembali bahwa kondisi yang akan kita gunakan di sini adalah kondisi yang tidak slip. Oke. Jadi pada kondisi tidak slip, V linear sama dengan V pusat massa. Ini jadi perhatian. Nah, kemudian ini kita turunkan rumusnya. Kita tahu tadi bahwa Eka translasi itu adalah 1/2 mv kuadrat tambah Eka rotasi itu adalah 1/2 I kali omega kuadrat. Oke, ini Eka translasi tetap saya tulis 1/2 mv kuadrat tambah 1/2. Nah, I atau momen inersia saya ganti dengan ini. Berarti I menjadi K M R kuadrat. Sedangkan omega saya ganti dengan ini. Omega adalah V per R, berarti omega kuadrat, berarti V linear kuadrat per R kuadrat. Jadinya seperti ini. Nah, di mana V linear sama dengan V, berarti V linear ini bisa saya ganti dengan V saja supaya sama dengan yang ini. Berarti saya ubah lagi 1/2 mv kuadrat tetap, tambah, ini kurungnya saya buka saja, 1/2 dikali K, dikali M, dikali R kuadrat, nah dikali VL kuadrat. VL sama dengan V, berarti VL saya ganti dengan V kuadrat per R kuadrat. Nah, kita lihat di sini bahwa antara R dengan R ini sama, sehingga bisa kita coret atau ini membagi satu sama lain, habis ya. Jadi R kuadrat, ini hasilnya 1 gitu. Nah, sehingga ini menjadi 1/2 mv kuadrat
Kemudian di sini sisa 1/2 kmv kuadrat. Nah, ini 1/2 mv kuadrat, di kiri dan di kanan bisa kita faktorkan keluar. Berarti jadinya 1/2 mv kuadrat 1 tambah k. Nah, inilah rumusan energi kinetik total yang saya katakan tadi lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan benda menggelinding, asalkan dia tidak slip, maka hanya ditentukan oleh massa dan kecepatan pusat massa saja, ditambah dengan koefisien atau konstanta, maksudnya konstanta atau bilangan pada momen inersianya. Seperti itu.